Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan Bu Khosi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Selanjutnya, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana cara mengubah bentuk A sin X plus B cos X menjadi K cos X dikurangi alfa. Kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, mengapa kita harus mengubah bentuk A sin X plus B cos X menjadi K cos X dikurangi alfa? Nah, ternyata untuk persamaan A sin X plus B cos X itu nanti akan lebih mudah kita selesaikan kalau kita ubah bentuknya menjadi K cos X dikurangi alfa. Kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai K-nya dan bagaimana cara kita menentukan besarnya alfa. Bisa diperhatikan. Nah, kita tulis kembali. A sin X ditambah B cos X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Kita uraikan ruas kanan. Nah, bisa kita lihat. Nah, cos X kurangi alfa ini merupakan rumus dari kosinus selisih dua sudut. Sehingga kita bisa uraikan cos X dikurangi alfa menjadi, nah ini ya, dalam kurung K kali cos X cos alfa tambah sin X sin alfa. Bagi kalian yang mungkin sudah lupa, bisa dibuka kembali bukunya. Rumus kosinus selisih dua sudut. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam untukannya sehingga menjadi K cos X cos alfa ditambah K sin X sin alfa. Nah, kita balik juga gak apa-apa ya, ini K sin sama aja dengan K sin X sin alfa ditambah K cos X cos alfa. Kemudian kita pasangkan A sin X itu sama dengan K sin X sin alfa. Sama untuk nilainya. Selanjutnya B cos X itu juga sama dengan K cos X cos alfa. Nah, maka karena A sin X sama dengan K sin X sin alfa, bisa kita lihat, kita bisa mencoret sin X-nya. Nah, sin X-nya bisa kita coret sehingga menjadi A sama dengan K sin alfa. Kita misalkan A sama dengan K sin alfa ini adalah persamaan 1. Kemudian selanjutnya, untuk yang kedua, pasangan dari B cos X itu sama dengan K cos X cos alfa. Sama ya, kita bisa mencoret cos X dan cos X di ruas kiri dan cos X di ruas kanan. Nah, sehingga diperoleh B-nya sama dengan K cos alfa. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Nah, sekarang jika ibu akan mengkuadratkan A dan B, kemudian ibu menjumlahkannya. Jadi A dan B dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, kalau A-nya dikuadratkan akan menjadi A kuadrat. Kalau A dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Hingga menjadi A kuadrat sama dengan K kuadrat sin kuadrat alfa. Begitupun juga persamaan 2, ibu kuadratkan. Nah, sehingga menjadi B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa. Lalu ibu tambahkan. Nah, sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat sin kuadrat alfa ditambah K kuadrat cos kuadrat alfa. Nah, ini kan sama-sama memiliki K kuadrat. Di sini juga ada K kuadrat, bisa kita keluarkan sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dalam kurung sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ya bahwa masih ingat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini adalah identitas trigonometri, nilainya adalah 1. Sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat
sama dengan berat dikali 1, sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat, sehingga kita bisa mencari nilai K-nya. Maka nilai K-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya bagaimana cara kita mencari alfanya? Nah, alfanya dapat kita cari dengan membagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, alfa sama dengan A dibagi B. A-nya berapa? A-nya adalah K sin alfa. Dibagi B-nya K cos alfa. Bisa kita lihat K-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh sin alfa dibagi cos alfa itu apa? Nah, sin alfa dibagi cos alfa itu sama dengan tan alfa. Sehingga bisa kita peroleh tan alfa itu sama dengan A per B. Sehingga alfanya sama dengan inverse tan dari A per B. Nah, diingat-ingat ya bahwa A itu adalah koefisien dari sin X dan B itu adalah koefisien dari cos X. Diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu memiliki contoh bahwa kita diminta untuk menyatakan sin X ditambah cos X dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat ya. Nah, dari sin X plus cos X diperoleh bahwa A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Ingat ya bahwa A itu adalah koefisien dari sin, B itu koefisien dari cos. Nah, setelah kita memperoleh A dan B-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai dari K. Dengan cara K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 1 dan B-nya 1. Maka sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Sehingga diperoleh nilai K-nya adalah akar 2. Selanjutnya kita akan mencari besarnya alfa. Nah, bisa dengan cara tan alfa sama dengan A per B. A itu koefisien dari sin, B koefisien dari cos, dan nilai A adalah 1, B 1, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai alfanya. Tan berapa yang nilainya 1? Nah, 1 ini kan positif. Tan yang nilainya positif itu adanya di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, kita akan menentukan di mana letak tan ini. Tannya terletak di kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, untuk mengeceknya bisa kita cek dengan mudah ya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini sin X itu nilainya positif, kemudian cos X juga positif. Sin dan cos positif itu adanya di kuadran 1, sehingga tannya juga berada di kuadran 1. Selanjutnya, tan berapa yang nilainya 1 pada kuadran 1? Nah, diperolehlah alfanya yaitu 45 derajat. Tan alfa yang nilainya 1 di kuadran 1 itu adalah 45 derajat alfanya, sehingga alfanya 45 derajat. Nah, sekarang sudah kita peroleh bahwa K-nya adalah akar 2, kemudian alfanya 45 derajat. Sekarang kita bisa mengubah ke dalam bentuk K cos X kurangi alfa. Kita masukkan, nah, K-nya akar 2, kemudian alfanya 45 derajat, sehingga menjadi akar 2 cos X dikurangi 45 derajat. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, caranya yaitu ubah terlebih dahulu persamaan A sin X ditambah B cos X sama dengan C menjadi bentuk K cos X dikurangi alfa sama dengan C. Dengan K-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan alfanya adalah tan inverse A per B. Nah,
Selanjutnya, memiliki contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X kurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini adalah batasan X-nya. Selanjutnya, penyelesaiannya bagaimana? Nah, bisa kita cermati ya. Dari persamaan sin X dikurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2. Nah, ini bentuk umumnya. Diperoleh bahwa A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif akar 3, dan C-nya akar 2. Kemudian kita bisa mengubahnya ke bentuk K cos X dikurangi alfa sama dengan C. Dengan cara mencari K-nya terlebih dahulu, kemudian alfa-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari K dan besarnya alfa, nah, seperti berikut ya. Untuk mencari nilai K, yaitu dengan cara akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif akar 3. Kemudian kita kuadratkan satunya. Jadi 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah negatif akar 3 kuadrat sama aja dengan negatif akar 3 dikali negatif akar 3, sehingga diperoleh positif 3. Sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4, sehingga diperoleh akar 4. Nilai dari akar 4 adalah 2. Maka diperoleh nilai K-nya adalah 2. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita akan mencari besarnya alfa. Nah, dengan cara tan alfa sama dengan A per B. Nah, supaya ini tidak tertukar, selalu ingat ya bahwa tan alfa itu adalah sin per cos, sehingga kita cari koefisien dari sinnya dulu, kemudian kita bagi koefisien dari cos. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa koefisien dari sinnya adalah 1 dan koefisien dari cosnya adalah negatif akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka menjadi tan alfa sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, kita tahu bahwa tan itu adalah Y per X. Nah, di sini Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah negatif akar 3. Ketika kita gambar di koordinat kartesius, nah maka Y-nya 1, maka Y-nya berada di sini ya, titik ini ya. Kemudian untuk X-nya sama dengan negatif akar 3. Nah, kira-kira berada di sini titiknya, negatif akar 3. Nah, maka diperoleh titiknya ada di sini. Sehingga tan-nya ini berada di kuadran 2, alfanya berada di kuadran 2. Nah, maka 1 per negatif akar 3 ini berada di kuadran 2, di mana nilai tan-nya itu negatif, yaitu negatif 1 per akar 3. Nah, kita peroleh bahwa tan yang bernilai 1/3 akar 3 di kuadran 1 adalah 30 derajat. Nah, karena tan-nya bernilai negatif dan pada kuadran 2, maka sama saja dengan, bisa dilihat, nah ini ya, sama saja dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Perhatikan alfa, tan alfa yang nilainya 1/3 akar 3 di kuadran 1 itu adalah 30 derajat. Nah, jadi sama saja karena tan-nya ini berada di kuadran 2 dan nilainya negatif, maka nah sama aja dengan 180 derajat dikurangi alfa. Sehingga seperti ini ya, tan alfa sama dengan tan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga diperoleh alfanya yaitu 180 derajat dikurangi 30 derajat.
derajat. Nah, diperoleh alfanya adalah 150 derajat. Jadi kita peroleh bahwa nilai alfanya ini adalah 150 derajat. Oke. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan K cos X kurangi alfa sama dengan C, di mana K-nya tadi kita peroleh bahwa K-nya sama dengan 2, alfanya sama dengan 150 derajat, dan C-nya sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya kita masukkan sehingga menjadi 2 cos X kurangi 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi cos X dikurangi 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Nah, bisa ditulis juga menjadi cos X dikurangi 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, selanjutnya cos alfa yang bernilai setengah akar 2 itu berapa? Dikuatkan 1. Nah, yaitu cos 45 derajat. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk cos X sama dengan cos alfa. Masih ingat? Ini adalah persamaan dasar trigonometri. Nah, kalau lupa bisa dibuka kembali bukunya. Oke, lanjut. Nah, kita ingat ya bahwa berarti kalau cos X sama dengan cos alfa, bentuk persamaan trigonometri dasarnya seperti ini, maka ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. K ini adalah konstanta yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tulis X-nya. X-nya ini sama dengan X dikurangi 150 derajat. Kita tulis, kita masukkan. Nah, jadi X dikurangi 150 derajat sama dengan alfanya tadi adalah ini 45 derajat. Kita masukkan sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, nah, 150 derajat di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Peroleh X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, nah, untuk K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya yaitu 195 derajat. Memenuhi ya berarti karena dia berada di antara batas yaitu X-nya lebih besar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kurang dari 360 derajat. Jadi X-nya ini ada batasnya ya. Diingat-ingat ada batasnya yaitu X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi untuk X sama dengan 195 derajat berarti memenuhi. Selanjutnya untuk K-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ya. Ketika K-nya 1, maka diperoleh X-nya adalah 555 derajat. Berarti tidak memenuhi ya karena melebihi batas. Nah, selanjutnya. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 195 derajat. Nah, untuk penyelesaian yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, tadi X-nya kan adalah X dikurangi 150 derajat, kemudian alfanya 45 derajat sehingga X sama dengan 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pindah ruas ya, 150 derajat ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, maka diperoleh
X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian, nah selanjutnya, untuk K-nya sama dengan 0, kita masukkan K-nya 0 ya. Ketika K-nya 0, maka X-nya diperoleh 105 derajat. Memenuhi ya, karena berada di dalam batas. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka diperoleh X-nya sama dengan 465 derajat. Berarti tidak memenuhi ya, karena melebihi batas. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 105 derajat dan 195 derajat. Oke, selanjutnya kita simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 105 derajat dan 195 derajat. Baik, untuk menambah pemahaman kalian terkait materi ini, kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan pada Moodle dan saling berdiskusi di Moodle. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya pada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.